Shalom, selamat pagi, semangat. Ya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan yang berjudul kehidupan di dalam Kristus. Saya mengambilkan dari firman di Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Indonesia masa kini, pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup dan hidup yang berlimpah-limpah. Nah, saudaraku, di sini digambarkan ada dua oknum yang dihadirkan dalam diri manusia yang sesungguhnya. Yang pertama itu Tuhan berbicara hadirnya seorang pencuri, di mana pencuri itu katanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di King James itu katanya destroy. Destroy itu menghancurkan, tidak bersisa, menghancurkan. Ya. Kemudian Tuhan Yesus katanya memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah oknum manusia atau kita itu bisa netral untuk tidak dikuasai siapapun, gitu kan? Nah, kehidupan manusia netral, dia akan dikuasai oleh akal budinya sendiri. Sementara akal budi di luar Kristus, ya dia dikuasai oleh kodrat dosa. Sehingga sesungguhnya manusia tidak bisa netral dalam hidupnya. Dia menghadirkan pencuri atau dia ada di dalam Tuhan. Ya, jadi manusia itu prinsipnya dalam hidupnya dihadiri oleh pencuri atau kita hidup di dalam Kristus. Tidak bisa netral. Nah, apa saja yang akan dilakukan oleh seorang pencuri ketika dia yang menguasai hidup kita? Katanya, dia akan mencuri. Mencuri itu artinya merampas, mengambil paksa. Apanya yang dirampas? Damai dan sukacita sejati. Ya. Memang banyak tawaran sukacita dan damai sejahtera yang disediakan oleh dunia ini. Tetapi sesungguhnya itu palsu. Ya. Orang mengejar kekayaan, karir, kehebatan diri, pujian, dan lain sebagainya. Seolah-olah itu memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, tapi pada akhirnya itu hanya kebahagiaan yang semu, yang ada di permukaan, yang dalam tempo sementara waktu atau berubahnya kondisi, dia akan hilang lenyap dari hati manusia. Sedangkan Tuhan katanya memberikan damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Kemudian dibunuh, artinya dibunuh itu dilepaskan dari kehidupan. Apa artinya? Dia diorientasikan pada kefanaan, ya. Diarahkan pada kesia-siaan. Orientasi hidupnya hanya ditujukan pada hal-hal yang terlihat oleh mata, yang terasakan oleh indera manusia badani. Tetapi dia tidak pernah menginvestasikan pada nilai kekekalan. Orang itu juga terlepas dari pengampunan. Dia merasa bersalah, dihantui oleh masa lalu. Dia tetap ada di dalam warisan dendam, warisan kemarahan. Di dalam dirinya tidak dilepaskan dari ikatan-ikatan yang membuat dia senantiasa hidup dari masa lalunya. Dia tidak dibenarkan, sehingga dia merasa tertuduh senantiasa.
sehingga dia dipisahkan dari kehidupan yang merdeka. Ya. Kemudian dibinasakan, dihancurkan, destroy tadi, tidak bersisa, dipisahkan dari kekekalan atau dipisahkan dari nilai keselamatan. Sedangkan di dalam Kristus, katanya mereka mempunyai hidup, ya, kehidupan, yaitu kehidupan manusia seperti rancangan Allah sejak pada mulanya, ya, yaitu sebagai mitra Allah, kehidupan yang diisi oleh agenda-agendanya Tuhan, kehidupan yang diorientasikan pada kekekalan. Ya. Kita melihat hidup ini tidak hanya di sini, bahkan kita bisa memahami bahwa sesulit apapun, persoalan sebesar apapun, itu hanya hal yang kecil saja dibandingkan, katanya, nilai kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jadi benar-benar mengalami satu perubahan paradigma yang mendasar mengenai kehidupan, cara pandang kehidupan. Ya. Mempunyai dalam segala kelimpahan, ya, berlimpah-limpah dalam nilai-nilai kehidupan. Di Kejadian 5 itu saya teringat sekali bagaimana Yusuf pada akhirnya menasihati saudaranya, itu nasihati seperti ini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Memang Yusuf dipercaya seluruh harta Mesir di tangannya. Tapi sama sekali itu tidak melihat satu akhir agenda kehidupannya. Dia tidak melihat itu sebagai tujuan tentang kehidupan, tetapi dia melihat satu planning yang jauh lebih besar dibandingkan nilai kepuasan yang pada umumnya manusia berhenti di situ. Itu apa? Memelihara kehidupan, itu luar biasa. Saya kenal gitu ya, kemarin tuh hari Senin itu ada 2 orang yang meninggal, satu diantaranya itu tukang listrik gitu. Dia punya 4 anak, satu yang paling kecil itu umurnya baru 1 tahun. Istrinya itu guru honorer TK. Waduh, ini terus gimana ya kehidupan berikutnya? Tiba-tiba muncul dalam diri saya, itu digerakkan. Ya udah, nanti beras 5 kiloan lah atau apa, saya mau membantu tiap bulannya. Sementara kalau dilihat dari agenda atau slot anggaran yang tersedia kelihatannya sudah nggak memungkinkan. Tetapi hati yang digerakkan itu jauh lebih berani untuk menyatakan komitmen terhadap berita yang saya dengar, kondisi yang sama. Itu seringkali ketika kita berjalan dengan Allah, iman untuk memelihara kehidupan itu yang seringkali dipakai Tuhan untuk kita bisa melihat bagaimana kesanggupan di dalam Allah itu yang menuntun orang-orang percaya karena motivasi ilahi itu, gitu ya. Ya, saya coba berjalan saja, begitu ya. Sekalipun secara hitung-hitungan materi barangkali ya susah, gitu ya. Tetapi ya Tuhan gerakkan begitu. Itu adalah berlimpah nilai kehidupan, gitu ya. Satu nilai yang benar-benar sudah di luar target dari berhentinya tujuan hidup manusia pada umum. Itu artinya berlimpah nilai kehidupan, memelihara kehidupan. Kemudian katanya kehidupan yang kaya dengan hikmat. Seperti apa itu? Gitu ya. Yang namanya hidup di dunia ini pasti berakhir. Orang yang nggak punya hikmat menganggap itu sebagai sesuatu yang alami biasa saja, tidak pernah menyentuh satu nilai yang menggairahkan dia untuk melihat itu merupakan
satu hal yang harus menerobos dia untuk memberikan dirinya lebih, gitu ya. Itu hikmat. Jadi menghadapi situasi yang sama, orang yang nggak punya hikmat ya dia menganggap biasa-biasa saja. Tapi orang yang diberikan hikmat, dia bisa melangkah lebih jauh. Dia bisa mempersiapkan diri lebih detail dan lain sebagainya. Kayak di dalam pengharapan. Orang yang tidak nyampe pikirannya berhenti pada harapan yang ada di depan matanya, tapi orang itu bisa menjangkau sesuatu yang lebih. Bahwa janji Tuhan, kita bersama dia itu menggairahkannya untuk terus menjalankan roda kehidupan. Dan kaya akan kerelaan, ya, kayak kerelaan itu luar biasa. Jadi dipakai oleh Tuhan, orang semakin berani memangkas hak-hak hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Itu adalah satu rancangan bagi umat percaya di dalam Kristus. Dan itu tentu ketika kita belajar firman, itu sesuatu yang jauh luar biasa dibandingkan impian-impian orang dunia ini untuk memberhentikan target-target kehidupannya. Ya, terpujilah nama Tuhan. Biarkan firman ini membuat motivasi kita benar-benar masuk di dalam motivasinya Tuhan yang mendorong kita untuk terus berjalan di dalam kegerakannya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.